Saya kok lihat banyak orang yang nekat ya, mengajarkan agama dengan ilmu katanya bisa bertahan, saya nggak ngerti. Pasti ada gecan ngerasaan, apa? Betul nggak? Itu karena sudah mati itunya, metode ilmiah di otaknya, dan dianggap apa yang dia sampaikan itu benar. Salah siapa? Salah orang. Nah, paham? Jadi kita ini setiap hari mengalami siksa kubur, tapi masih saja tidak mengerti. Bohong kasiksa, siksa kubur. Betul nggak? Iya, tidak amanah kasiksa, siksa kubur. Ya, marah-marah terus, itu siksa kubur, kasiksa. Masa lalu diungkit-ungkit, tambah kasiksa. Padahal ku Allah tetos dikubur, masa lalu sudah lewat. Hiduplah di sini hari ini sekarang, kata Allah. Kamu akan bahagia. Masa depan gak usah dipikirkan. Hidup hari ini yang bagus, masa depan ditentukan oleh apa yang kamu buat hari ini. Ngapain mikirin masa depan? Itu namanya the present moment. Aduh, kalau tahu ilmu itu aja, aduh bahagia setiap saat. Hidup itu menjadi perayaan yang luar biasa. Gak ada kesedihan karena tidak terjebak masa lalu, tidak ada khawatir dan cemas karena tidak mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Keren bukan? Otak kita setiap saat memproduksi dopamin, endorfin, zat-zat yang membahagiakan. Wajah kalian jadi cerah. Gak kayak gini. Lalipe. Maaf ya. Mau dibedakin merah-merah kayak apapun, ya. Pancaran dari jiwa yang tidak bersih itu katingali. Tinu kicep nawa ya sudah kelihatan. Orang tidak bahagia itu beda kicep nawa ge. Sudah sampai membuktikan dugaan kita benar atau tidak, sudah eksperimen, belum selesai. Analisis dulu, benar apa tidak. Lalu dibuatlah kesimpulan, lalu kesimpulan itu baru dipublikasi. Oh, ternyata nu bener mah kieu. Jadi ini mah aneh. Kita mah metode ilmiah teh dimulai dari publikasi dulu. Dibeja-beja ke batur. Daun paria teh ibu bisa menyembuhkan rematik. Hari ibu tos nuang daun. Acan saya oke. Jadi publikasi dulu. Itulah metode ilmiah amburadul namanya. Harusnya metode ilmiah itu mulai dari identifikasi masalah. Masalahnya rematik kan? Betul nggak? Rematik itu apa? Rematik itu zat purin terlalu banyak. Harusnya cari sumber-sumber purin apa? Makanannya apa? Lihat secara biologi. Oh, ternyata sumber purin itu adanya di daging, adanya di udang, adanya di cumi. Kan itu. Terus apa hubungannya daun paria jeung cumi? Kan harus ketemu dulu. Betul nggak? Ieu mah batur tidak. Pohon mah daun paria we Bu, digelang. Leueut we, kumaha hasilna? Teuing. Ya Allah. Nah, inilah kita selama ini publikasinya duluan. Tapi risetnya tidak ada, empiriknya tidak ada. Betul nggak? Yang luar biasa itu, saya kok lihat banyak orang yang nekat ya, mengajarkan agama dengan ilmu katanya. Cek jeung cenah, leubet ku beja. Bisa bertahan, saya nggak ngerti. Pasti ada gecan ngerasaan, apa? Betul nggak? Itu karena sudah mati itunya, metode ilmiah di otaknya, dan dianggap apa yang dia sampaikan itu benar. Salah siapa? Salah orang. Nah, orang percaya ka manehna. Jadi sebenarnya yang membuat dia menjadi percaya diri itu karena kita percaya, padahal dia sendiri tidak percaya sama yang disampaikan sama dia itu. Cuma dia terkejut lagi. Loh, kok orang lain percaya ya? Itu yang membuat dia ulang-ulang pada orang lain. Jadi profesi.
Itu masalah besar ya. Aduh, subhanallah. Tapi dah kumaha atunya ngomean aneh sih. Kalian bisanya cuma ketawa, ketawa. Saya juga nggak ngerti kalian tuh mentertawakan siapa. Cek saha yang serikeun sorangan. Siapa tahu yang serikeun saya. Makanya ada 3 jenis pikiran, hadirin. Ada pikiran kuat, ada pikiran rata-rata, ada pikiran lemah. Kalau orang yang pikirannya lemah, yang dibahas teh batur weh. Kesalahan batur, ekonomi batur, mobil batur, TV batur, imah batur, pagawean batur, pamajikan batur, salaki batur. Tuh, numpang tarik nata. Jadi orang yang pikiran lemah itu yang dibahas tuh orang lain aja. Dari waktu ke waktu yang dibicarakan orang aja. Itu ciri orang yang pikiran lemah. Nah, orang yang pikiran lemah ini daya kritis, daya kreatif, daya kolaborasi, daya komunikasi di otaknya sudah lumpuh. Makanya orang yang seperti itu tidak pernah bertanya pada dirinya. Nah, hanya orang teh jadi resep ngomongkeun batur, boro-boro nanya gitu, resep we. Itu orang yang pikiran lemah. Ada di sini juga. Tahu saya. Tahu. Perlu saya absen? Nah, ada orang yang pikiran rata-rata. Orang yang pikiran rata-rata itu membahas peristiwa atau kejadian. Apa saja peristiwa kejadian dibahas wae. Pagawean teh liang-liang TikTok, Facebook. Apa saja peristiwa dibicarakan aja. Peristiwa kejadian sanajan nimpa batur dibicarakan. Sampai tahu tuh si Anu dengan si Anu sedang gugat cerai. Tahu? Nepi kadinya eta. Telebar eta waktu. Aduh. Nah, orang yang berpikiran kuat, yang dibahas tuh selalu ide, gagasan, pikiran-pikiran kritis dan kreatif. Gimana caranya nih hidup saya berguna bagi orang lain? Gimana caranya ya saya husnul khotimah? Gimana caranya ya orang lain tidak berkurang kalau ketemu saya kebahagiaannya? Ide, gagasan. Itu orang yang berpikiran kuat. Saksikan saya, semua orang yang berpikir kuat di semesta ini pasti jadi penguasa dunia. Yang pikiran rata-rata, ya rata-rata. Jika batur. Yang pikiran lemah, ya sudah bahas orang aja tiap hari. Itu yang suka bahas saya ya. Itu lemah pikirannya. Lah yang saya tahu saya kan saya sendiri. Saya aja nggak pernah bahas mereka. Yang saya munculkan sekarang ide, gagasan, gimana orang lain supaya bisa memunculkan metode ilmiah dari otaknya. Gimana orang lain supaya sadar. Gimana orang lain supaya keluarganya tentram, ayem. Gimana caranya? Gimana supaya potensi diri kita itu bangkit. Sehingga kompas diri kita, kompas kehidupan kita itu benar. Sehingga seluruh titipan amanah semesta yang dititipkan Allah kepada kita muncul menjadi satu kekuatan diri. Orang yang berpikiran kuat selalu ide, gagasan. Lihat orang-orang yang berpikiran kuat. Gimana caranya mengatasi yang disebut dengan efek global warming. Bagaimana kita bisa mengatasi efek pemanasan global. Bagaimana caranya supaya oksigen di bumi tetap banyak. Bagaimana supaya lautan tidak terus mengikis daratan. Sehingga suatu saat anak cucu kita akan tinggal di tempat yang berair. Orang yang berpikiran besar selalu menciptakan sejarah besar. Masa tidak tertarik untuk berpikiran kuat seperti itu? Ayo bantu saya. Kita bikin semesta ini dihuni oleh orang-orang yang berkesadaran.
Stop kebencian. Jangan tidak suka kepada perbedaan. Karena yang menciptakan perbedaan itu Allah. Wajah kita pun dicipta oleh Allah beda. Bayangkanlah ibu bapak kalau wajah kita sama. Kebayang gak? Sudah wajahnya sama. Sama namanya semuanya Asep. Rek lalaki rek awewe Asep. Coba bayangkan. Empegak liur. Betul gak? Jadi Allah yang menciptakan perbedaan. Tugas kita hormati. Hormati ciptaan Allah. Hargai, terima perbedaan itu. Kalau kita bisa menerima perbedaan, luar biasa. Bapak Ibu, mobil yang ada di depan itu hasil karya dari berbagai macam orang yang diberi perbedaan oleh Allah. Ada yang diberi keahlian membuat ban, ada yang keahlian membuat knalpot, ada yang keahlian membuat turbo, ada yang keahlian membuat karburator, ada yang keahlian membuat injektor, ada yang keahlian membuat noken as, ada yang keahlian membuat kipasnya, ada yang keahlian membuat olinya. Coba, itu bisa menjadi berguna. Kenapa? Karena ada pengikatnya, ada talinya, sehingga seluruh potensi-potensi yang berbeda itu disatukan. Bukan ditandingkan, disandingkan. Kalian itu lupa diri. Dulu waktu nikah, kan kedua mempelai sudah disandingkan. Sekarang kedua mempelai ditandingkan. KDRT jadinya ya berantem terus. Ya Allah, udah lupa waktu hajatan ya. Itu yang diingat utangnya aja bekas hajat ya. Makanya jangan keterlaluan kalau hajat itu ya. Sampai lupa esensi dari hajatnya apa. Ya. Nikah itu latihan menerima dan menghargai perbedaan. Dua perbedaan disandingkan supaya saling menerima dan menghargai. Tumbuh jadi manusia-manusia yang dewasa. Bisa menerima perbedaan itu. Bukan dikit-dikit pisah. Dikit-dikit pisah. Nah, dulu pernah ada orang namanya Sokrates. Pernah dengar? Dulu. Nah, Sokrates itu punya murid namanya Plato. Plato punya murid namanya Aristoteles. Itu terus sambung menyambung. Dan kalau kita baca ya, apa yang disampaikan mereka itu bukan sekedar buah pemikiran, tetapi hasil dari metode ilmiah yang sudah disarikan menjadi pengalaman empirik yang dipublikasikan secara terbuka ke seluruh dunia. Dan siapapun orang yang membaca tulisan-tulisan itu pasti merasa, aduh luar biasa ya, bisa sampai mencapai kesadaran seperti itu. Apa yang dikembangkan oleh Sokrates? Nama metodenya adalah metode Sokratik. Jadi metode Sokratik itu adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pertanyaan sehingga terjadi dialog antara guru dengan murid. Siapa gurunya? Guru itu ada dalam diri kita. Siapa murid? Murid itu kita. Semua kita ini murid, termasuk saya. Saya ini murid. Murid yang sedang belajar di sekolah kehidupan. Makanya murid dari kata uridu. Uridu itu artinya orang yang berkehendak. Kehendak apa? Kehendak untuk mengetahui sesuatu yang dia tidak tahu. Itu namanya murid. Dan sebetulnya setiap murid itu sudah punya gurunya. Guru sejatinya ada di sini. Tapi guru sejatinya selama ini tidak pernah didengar. Sehingga suara guru sejati itu nyaris tak terdengar lagi. Yang ada di sini yang bercokol adalah suara diri palsu. Itulah yang disebut dengan ego. Silahkan Bapak Ibu terus menerus ikuti egonya. Hancur kehidupan kita. Karena kita sujud kepada ego. Ego itu adalah bagian dari diri yang selalu tidak bisa sujud. Dalam bahasa kitab suci, ego itu disebutnya iblis, syaitan. Jadi yang namanya syaitan, iblis itu ada dalam diri kita. Wujudnya adalah diri palsu kita. Ego kita sendiri.
Coba lihat, ego itu selalu membawa kehancuran. Dan ego itu selalu ingin menang. Dan setiap kali ingin menang, dipenuhi keinginannya. Makin besar tuh tubuh ego. Karena kita yang ngasih nutrisi. Lihat, mohon maaf orang-orang. Mengerikan semua. Gampang tersinggung, gampang marah. Ya, tersinggung sendiri, tersinggung sedikit langsung. Pencemaran nama baik. Dan ego selalu menganggap kejahatan itu harus dilawan dengan kejahatan. Kekosongan harus dilawan dengan kekosongan. Ketidakwarasan harus dilawan dengan ketidakwarasan yang sama. Itu ego. Kesadaran gak begitu. Kalau kesadaran itu belajar memahami, belajar memaklumi, belajar menerima. Karena orang lain itu berbeda. Terima setiap orang lain apa adanya. Karena apa? Mereka itu dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda. Dibesarkan di pendidikan yang berbeda, program yang di otak mereka berbeda. Jangan paksa mereka harus seperti yang kita mau. Terima semua orang apa adanya, gak ada masalah. Konflik itu karena kita tidak memberi ruang di otak kita untuk menerima kehadiran orang lain yang berbeda dengan kita. Masalahnya adalah ruang dalam diri kita yang terbatas. Jadi metode Sokratik itu adalah keterampilan berpikir kritis dengan mengajukan pertanyaan untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Oke, kita beri contoh. Ya. Beri contoh. Kalau di perguruan tinggi ada yang namanya problem based learning. Pembelajaran berbasis problem. Makanya sekarang kurikulum baru dirancang supaya guru itu di kelas menghadirkan masalah. Supaya pembelajaran berbasis problem. Sehingga problem itu dipecahkan bersama. Sehingga siswa mengalami keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Hasil belajar itu bukan berapa banyak pengetahuan yang diinstalkan di otak orang. Tetapi bagaimana dia punya keterampilan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Karena hidup tidak pakai knowledge, hidup itu pakai keterampilan berpikir. Hasil pendidikan itu adalah keterampilan berpikir, bukan berapa banyak knowledge yang diinstalkan ke sini. Makanya menghafal itu, mengingat, itu adalah keterampilan berpikir paling rendah. Di atas itu adalah memahami, di atas itu ada menerapkan, di atas itu ada lagi namanya menganalisis, di atas itu ada mengevaluasi, di atas itu ada lagi keterampilan berpikir paling tinggi namanya mensintesa. Pengetahuan itu disintesa menjadi sesuatu yang siap pakai. Gitu nggak belajar? Waduh, mengingat aja yang paling rendah. Tadi masalah, betul nggak? Saya ingat gampang. Bapak Ibu lihat Quran surat Al-Fatir ini. Kelihatan dari belakang? Oke. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Sekali lagi, neraka bukan soal masa depan. Neraka bukan ciptaan Tuhan. Neraka adalah kreasi kita sendiri. Di Quran surat Hud dikatakan, neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Jadi neraka dan surga bukan masalah geografis, tapi masalah psikologis. Ternyata neraka dan surga sudah kita rasakan di sini, saat ini, sekarang. Begitu kita mendengarkan kekuatan positif dari dalam, maka ini jadi surga. Begitu kita mendengarkan ego yang bicara, ini jadi neraka. Tergantung ini mau dikuasai siapa? Mau dikuasai kesadaran atau dikuasai oleh ego atau diri palsu. Dan kita sudah berpengalaman bukan? Sudah berpengalaman tentang itu. Baik, kita lihat. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Di mana? Di sini. Kenapa dia berteriak? Dia sedang disiksa oleh egonya. Sedang disiksa oleh diri palsunya. Coba lihat. Orang yang pengen menang sendiri. Yang menang-menangan dalam hidup. Lihat coba. Kesiksa enggak? Kesiksa. Selalu ingin orang lain hormat sama dia. Orang lain tunduk sama dia. Orang lain harus mengalah sama dia. Dia pikir dia menang. Padahal dia itu kalah. Kenapa? Karena dia sedang memberi nutrisi pada egonya. Lama-kelamaan dia semakin sombong, tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang penuh dengan kegelapan. Akibatnya apa? Ketika ego menguasai dirinya, puncak ego itu pasti kehancuran. Tapi kalau dikuasai oleh kesadaran, puncaknya kesadaran
pasti ya kebaikan. Bapak Ibu, pernah di sini ada rasa kejengkelan, rasa kebosanan, marah, benci? Pernah? Siapa yang mengendalikan diri kita? Ego. Tinggal di mana kita berarti? Neraka. Terbakar? Coba, lihat orang marah. Sedang dibakar oleh egonya, sedang dibakar oleh dirinya sendiri. Matanya melotot, bibirnya monyong. Betul? Keluar dari sini kata-kata yang menjijikan. Dan dia pikir ketika dia mengeluarkan kata-kata yang menjijikan dia sedang melemahkan ego. Tidak, dia sedang ngasih nutrisi pada ego. Besok akan mudah marah lagi. Besok, aduh, kayak gitu ya. Itu sudah gosong itu di dunia ini. Ini sudah terbakar oleh api neraka yang dibakar oleh egonya sendiri. Coba, banyak gak orang kayak gitu? Banyak sekali, Bu. Bukan banyak. Jadi kalau lihat manusia itu mengerikan. Ya. Sulit memaafkan, sulit memahami, gampang menghakimi. Luar biasa. Nah, itu produk dari ego. Sebetulnya ketika diizinkan ego menguasai diri kita, sebenarnya kita sudah tinggal dalam neraka. Di sini, saat ini, sekarang. Silakan buktikan. Bapak Ibu, kalau habis marah-marah, sok kaduhung. Tuh. Apalagi nonjok-nonjok tembok ya. Ya. Tangan sakit, betul nggak? Ya. Terus bonyok-bonyok lagi ya. Tembok rusak lagi. Betul nggak? Coba. Itu produk ego itu apa? Selalu berakhir dengan penyesalan. Neraka bukan itu? Oke. Sudah pengalaman kan, Bu? Pak? Sudah pengalaman. Sebenarnya saya malas nanya karena lihat wajahnya aja kan gosong. Nah, mereka berteriak di neraka. Ngerti sekarang? Di mana? Di sini. Ketika apa? Ketika diri dikuasai oleh diri palsu, namanya ego. Yes? Yes, sampai sini ngerti? Sudah pengalaman kan? Sudah pengalaman? Sudah. Ya. Sering atau sering sekali? Ya, saya tahu. Ya, oke, lihat sini. Nah, kemudian kita berteriak pada Tuhan, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari apa? Dari neraka ini, kegelapan pikiran, penguasaan ego. Makanya di cerita Ramayana itu jelas sekali itu, ya, jelas sekali. Ego itu adalah penguasa negeri Alengka, namanya Rahwana. Rahwana disebut Sidasamuka, banyak wajah. Makanya orang yang dikuasai ego itu kan tidak bisa jadi dirinya sendiri. Betul nggak? Jadi orang lain aja. Betul nggak? Iya. Isin atuh. Manya pengawasan tengawa mobil. Padahal teu boga. Riweuh rek ngaji oge. Betul nggak? Rental. Sugan becek batur teh disebut mobilna loba. Supirna ge ganti-ganti. Betul nggak? Ego mah gitu terus ya. Terus membawa kita pada kehancuran. Karena tidak bisa menjadi diri sendiri. Ego itu gitu. Nah, karena sudah pengalaman, bab ini gak saya perdalam ya. Sudah pengalaman tinggal di neraka. Tadi sering sekali kan? Oke, baik, sehari masuk berapa kali ke neraka? Jadi Bapak Ibu baru tahu ya, ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka, tergantung tingkat kesadaran kita. Makanya ngaji itu yang berkesadaran. Tong loba teh ngapalkeun. Yuh, ibu bapak mah doa ge mah segala lengkapnya. Doa itu, doa itu luar biasa. Sadayana bahasa Arabnya ngarti henteu. Luar biasa.
Nih teriak nih. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari apa? Dari neraka. Dari penguasaan ego, dari penguasaan rahwana. Kenapa? Karena Rama diri kita sudah kehilangan Dewi Sinta. Sinta itu kesadaran. Siapa yang mencurinya? Yang mencurinya itu adalah Rahwana, si Dasamuka, si diri palsu, penguasa negeri Alengka. Maka di situ perlu bantuan Hanoman. Hanoman itu guru, orang yang berkesadaran. Makanya Hanoman mencoba membuat jembatan untuk mengambil kembali Dewi Sinta dari tangannya Rahwana. Di Islam jembatan itu namanya Siratul Mustaqim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Nikmat terbesar adalah bisa berjumpa dengan jati diri kita sendiri. Begitu ketemu Siratul Mustaqim, ketemu jati diri kita sendiri. Oh, ternyata diri saya bukan yang itu. Diri saya adalah yang menyaksikan semua yang itu. Saya bukan pikiran, saya bukan perasaan, saya bukan tubuh. Tapi saya adalah sang kesadaran. Sudah kembali tuh Sinta pada Rama, hidup berkesadaran. Tidak dikuasai lagi oleh Rahwana, si Dasamuka. Coba, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang hidup ini lebih banyak, maaf ya, munafiknya. Karena kita sering jadi orang lain daripada jadi diri sendiri. Ya, nah lanjut ya, lanjut. Ini ayat sedang cerita siapa nih? Cerita siapa ya? Cerita orang yang sedang tinggal dalam neraka. Jadi siapa? Kalau kita bodoh baca ayatnya jadinya, oh itu orang yang sedang dalam neraka, padahal orang. Tuh. Jadi cerita siapa Bapak Ibu? Tah gitu, ngaji matong ngadongengkeun batur, ngadongengkeun urang. Geuningan urang teh ayeuna keur di neraka. Gampang ameh, gampang tersinggung. Betul enggak? Tidak siap menerima perbedaan. Mun aya anu dipikaresep datang melekat, aya nu dipikaresep datang ditendang. Itu neraka semua itu. Hidup menendang mencengkram, menendang mencengkram. Betul enggak? Beunghar ku beungheurna susah. Da sieun leungit. Timbul kemelekatan. Tuh. Waduh. Komo atuh sangsara mah nya. Beunghar we susah, komo teu bogana naon. Betul? Cager, bingung. Betul enggak? Komo mun gering tuh. Karena tidak punya kesadaran. Nah, sudah kerasa? Kerasa? Jadi sekarang yang sedang berteriak ini siapa? Ya, yang jelas penghuni neraka. Gak mau bilang saya. Udahlah kalau gitu diganti aja. Siapa? Itu biar netral. Penghuni neraka. Apa yang diteriakan? Yang diteriakan ini, perhatikan. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari sini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Jadi ini adalah kesanggupan untuk menuju area baru. Kesanggupan untuk meninggalkan zona lama. Berarti dia memasuki kesadaran baru. Oh ternyata sekarang saya tahu yang menyiksa saya selama ini bukan orang lain, tetapi pikiran saya yang salah. Padahal semua peristiwa di luar itu netral, dinilai oleh saya, ini baik, ini buruk. Yang disebut baik saya melekat padanya, yang disebut buruk saya menendang. Oh ternyata saya yang salah. Lari ke sini. Oh ternyata sakit hati itu bukan buatan orang lain. Sakit hati itu karena saya mengizinkannya itu masuk pada diri saya. Oh ternyata salah saya. Mulai sekarang apapun yang katakan orang, biarkan saja itu urusan orang dengan dirinya sendiri. Saya tidak mau masukkan apa kata orang pada diri saya. Cerdas? Dengarkan kajian saya yang terakhir kemarin. Menanggapi perilaku yang tidak cerdas dengan cara yang cerdas. Ya. Saya perhatikan Bapak Ibu yang sering ngaji sini sudah mulai lihat ya. Wajahnya sudah mulai aya remang-remang lah. Rada caang gitu sedetik.
Rada ya. Rada teh acan. Ya. Ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Dia itu sudah banyak melakukan aktivitas, tapi aktivitasnya dia itu bukan mengeluarkan dia dari neraka, malah memerosokkan dia ke dalam neraka karena dikuasai oleh ego. Coba Bapak Ibu, lihat saya semua. Kita ngasih sesuatu aja pada orang, kalau ego yang menguasai, ingin orang berterima kasih pada kita, ingin orang baik sama kita. Tuh. Ketika orang tidak berterima kasih kepada kita, si ego langsung ken sia, wah dibere deui. Tuh. Ego tuh begitu, ego tuh transaksional, minta timbal balik. Tapi kalau kesadaran dari dalam, Sang Maha yang dari dalam, Sang Maha tidak butuh penghargaan, Sang Maha tidak butuh terima kasih. Kenapa? Sang Maha tahu kalau dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Saya memberi bukan untuk orang lain, untuk diri saya. Malah saya berterima kasih ada orang yang mau menerima pemberian saya. Itulah kesadaran. Begitu dikalikan kesadaran, apa yang terjadi? Saat memberi tidak merasa kehilangan uang. Kenapa? Karena dia tahu dia memberi pada dirinya sendiri. Uangnya semakin berkah datang. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Makanya orang yang dikuasai ego, lihat susah hidupnya. Betul nggak? Nah, saya bayangkan kalau orang yang tadi diajak di rumah itu bicara ke tetangganya lagi. Ke tetangganya lagi. Jangan banyak-banyak, 100 orang aja. Patah talepa. Dan nggak sepeda atuh. Betul nggak? Sekarang hadis, coba hadis. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu bicara. Didengarkan oleh sahabat, disampaikan lagi, sampaikan. Kira-kira berapa ribu orang yang terlibat membicarakan itu sampai hari ini? Kira-kira bakal sama enggak? Kan kemungkinan bedanya besar, betul enggak? Sekarang pertanyaan lagi, gimana caranya supaya saya tahu kalau hadis yang saya baca hari ini benar-benar yang dikatakan Nabi Muhammad? Sok, kumaha carana? Dan tidak bertanya ibu bapak mah, betul enggak? Asal disebut hadis riwayat siapa, udah soheh. Betul enggak? Hebat ya bapak ibu mah. Saya tuh kadang-kadang mikir, apa saya nggak normal gitu ya. Iya. Oke. Dah. Makanya ada kata-kata bagus kan. Ini kata-katanya bagus. Oh, mohon maaf. Kata-kata bagus. Dan kita sudah tahu sejak lama kata-kata ini ya. Malu bertanya sesat di jalan. Semua kita sudah tahu ini. Sudah tahu. Ya. Kalau malu bertanya sesat di jalan. Makanya kita itu kenapa tersesat terus? Kenapa? Karena malu. Coba, mau bertanya saja malu. Dan saya itu tidak pernah malu bertanya, ya. Makanya saya dulu kalau kuliah itu, ya, kalau dosen saya lagi ngasih kuliah, kayaknya nyaman kalau saya tidak ada. Iya, saya tuh nggak bisa ya menerima sesuatu tanpa argumen gitu. Ketika sudah jadi kolega saya. Nih, dulu yang jadi dosen saya jadi kolega. Karena saya kan jadi dosen juga. Ngomong sama saya terus terang. Dulu waktu saya ngasih kuliah, aya maneh teh sok jantung teh berdebar-debar. Saya ditanya gitu. Aduh, saya mohon maaf akhirnya. Dan saya itu bukan dibuat-buat. Memang saya tidak tahu. Saya kalau nguji skripsi, sidang skripsi, saya bilang sama mahasiswa, jangan anggap saya sebagai penguji tahu isi skripsi Anda. Yang melakukan penelitian adalah Anda, yang paling tahu skripsi Anda adalah Anda. Jadi harusnya Anda lebih percaya diri daripada dosen. Saya bilang begitu. Dosen teu nyaho naon tidak ikut penelitian. Jadi izinkan kalau saya bertanya bukan menguji, tapi saya benar-benar ingin tahu. Makanya saya tidak mau disebut dosen penguji, nggak mau. Saya disebut dosen bodoh ingin tahu isi skripsi mahasiswa. Karena kalau saya mengatakan saya penguji, sepertinya saya lebih tahu kan. Bagaimana saya bisa tahu kan yang melakukan mahasiswa? Betul nggak? Saya juga suka mikir apa saya ini yang
lebih waras atau kurang waras gitu, atau kelebihan warasnya. Ngerti Bapak Ibu ya? Ya pokoknya Bapak Ibu tenang ya, itu aya pertarosan. Hebat ya, hebat ya, hebat. Bapak Ibu ada yang ngajarin ya, kalau ingin diampuni dosa sama Allah, udah bertobat gitu. Gimana caranya? Baca astagfirullahaladzim yang banyak. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Nggak ada. Hebat ya. Langsung. Kalau saya nanya dulu, ari tobat teh naon? Nah, ari tobat teh kudu maca istighfar. Waduh, saya itu gak bisa langsung melakukan kalau belum tahu. Ternyata taubat itu artinya adalah kembali. Itu bahasa Arab. Taba yatubu taubatan. Kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Allah. Gimana caranya kembali pada Allah? Apa cukup dengan membaca istighfar? Apakah istighfar akan mengembalikan kita kepada Allah? Banyak orang baca istighfar, besok baca lagi, terbalik-balik ke Allah. Saya juga bingung, tapi pada tenang ya. Kalau saya bingung, saya juga suka baca istighfar ya. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Suka, saya juga baca. Tetapi apakah dengan mengatakan itu saya kembali kepada Allah? Kan kembali itu harus ada upaya. HP saya asalnya di sini, kemudian saya pindahkan ke sini. Yang namanya kembali, atau balik deui ka dieu. Kembali itu begitu. Ada pertanyaan di otak saya, apa yang harus saya kembalikan? Karena saya bertanya timbul jawaban. Kan asalnya saya tahu dan kenal kepada Allah. Waktu saya ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saya saat itu mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Itu titik awal saya. Berarti titik awal saya tahu Allah. Kan timbul pertanyaan pada diri saya, loh kok sekarang saya jadi tidak tahu Allah? Bahkan saya lupa kepada Allah. Kan yang namanya kembali, berarti saya harus kembali mengenal Dia supaya saya ingat lagi sama Dia. Kumaha carana? Apa dengan istighfar kita jadi mengenal Dia? Tuh, kan timbul pertanyaan. Tapi yang puas dengan itu kan kayak robot. Apa yang dikatakan orang ya lakukan saja. Padahal agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Agama itu ternyata kernu mikir. Maka di Quran dikatakan afala takilun, afala takilun. Nah, tuh mana teh teu mikir. Betul nggak? Oke. Ngerti ya? Ngerti. Oke. Nah, apa manfaatnya bertanya? Ini baru belum masuk ke materinya. Ini manfaatnya bertanya apa? Satu, pertanyaan itu mampu memunculkan sebuah gagasan, ide dan pemikiran. Setuju? Setiap pertanyaan pasti memunculkan gagasan, ide, pemikiran pasti. Contoh, sederhana aja. Bapak Ibu jualan. Sederhanalah, jualan bubur. Kan timbul pertanyaan ya? Ada nggak pertanyaan? Kumaha carana supaya dagang bubur teh gampang seep? Seueur nu resepeun bubur abdi. Pernah nggak bertanya? Yang tidak pernah bertanya begitu tidak mungkin ada gagasan, ada ide atau pemikiran untuk menginovasi buburnya. Betul nggak? Kan harus ada penelitian. Penelitiannya apa? Tes dulu. Orang sini itu senangnya apa? Apakah bubur yang asin, bubur yang manis, betul nggak? Bubur yang gurih, kan harus diteliti dulu. Sampai menemukan data, oh orang sini senangnya bubur begini. Saya pernah tanya itu, tukang pecel lele. Kamu itu jualan pecel lele luar biasa. Sejak saya menikah dengan istri saya, sampai sekarang saya punya cucu, dia masih ada tuh jualan pecel lele. Sambalnya sampai sekarang rasanya tidak berubah, masih begitu. Ternyata dia melakukan penelitian. Dia bukan orang Bandung, tapi dia tahu orang Bandung mah resepna teh lada. Komo tarasina bau mah. Tuh. Jadi ada risetnya itu, ada risetnya. Jadi tarasinya bau, ya, lada, gitu. Agak banyakan bawangnya apa lebih gurih-gurih. Nah, katanya orang Bandung senengnya. Riset dia menemukan jawaban.
Dan kemudian menginovasi pecel lelenya dengan membuat sambal. Makanya yang dicari itu bukan lelenya, sambalnya. Sama McD. Riset dulu. Waktu mau bikin McD, kumaha caranya supaya payu? Coba. Diteliti. Apa? Karesep barudak naon. Da barudak urang mah teresepan karena hayam nama. Resep teh mainanana. Betul nggak? Coba. Anak-anak ngajak ke McD apa? Tanya tuh anak-anak. Kenapa mau ke McD? Ada mainan. Tuh. Secara marketing kan dia sudah berhasil menemukan titik yang disenangi. Maka dibuatlah produk-produk mainan. Barijeng mainan teh sekali dibeli, sekali dibuka, antep. Betul nggak? Tungtungna mainan teka puluk, hayam teka dahar. Tapi kan yang punya perusahaan mah udah sukses. Betul nggak? Rek di dahar, teu dahar, no penting males kajual. Itu kenapa? Itu survei pasar. Dari mana mulainya? Dari pertanyaan. Munculnya gagasan dan ide itu karena pertanyaan, karena ada pemikiran. Bayangkan orang-orang yang tidak pernah bertanya. Gak kebayang ya hidupnya seperti apa. Kayak tidak ada gagasan baru, ide baru, pemikiran baru. Yang kedua, pertanyaan itu selalu melahirkan ilmu baru dan memajukan kehidupan. Kenapa HP ini muncul? Kan dari satu pertanyaan. Karena si pembuat HP ini pernah merasakan betapa riweuhnya ketika telepon saat itu harus pakai kabel. Betul nggak? Lalu dia berpikir, ada pertanyaan, gimana caranya saya membuat HP tanpa kabel? Kan bermula dari satu pertanyaan. Muncullah yang namanya gagasan, muncul ide, muncul pemikiran, muncul pengetahuan-pengetahuan baru. Oh, berarti sekarang saya harus bisa mengkoneksikan antara provider dengan penggunanya, ya, tanpa harus menggunakan kabel. Gimana caranya? Muncul namanya pemikiran tentang satelit. Betul nggak? Muncul pemikiran tentang BTS, pemancar. Wah, keren. Munculnya ide-ide itu karena pertanyaan. Bapak Ibu luar biasa ya. Luar biasa. Saya tuh salut. Dan pertanyaan itu selalu memancing diskusi yang baik dan intens. Makanya kalau saya di kelas sebanyak-banyaknya memunculkan pertanyaan. Supaya apa? Karena dengan pertanyaan itu otaknya orang yang sedang belajar itu terangsang berpikir kritisnya, terangsang berpikir kreatifnya, bahkan dia mencari upaya untuk berkolaborasi dengan pihak lain menyelesaikan masalah, sehingga muncul yang disebut dengan komunikasi. Makanya ciri manusia abad 21 itu 4 cirinya. 1, berpikir kritis, tidak mau menerima sesuatu tanpa alasan, tanpa argumen. 2, berpikir kreatif, out of the box, tidak mau seperti kebanyakan orang. Gitu. Bapak Ibu mau bisnis fashion. Kalau bisnis fashionnya sama seperti orang lain, tidak ada unique value-nya, malah anu meuli. Betul nggak? Tapi ketika ada keunggulan fashionnya, misalnya, oh ini bahannya lebih dingin, bahannya ini nggak perlu disetrika, habis dicuci bisa langsung dipakai karena anti kusut, bla bla bla, banyak. Ada unique value yang ada di situ, hasil dari pemikiran. Pemikiran berasal dari satu pertanyaan. Pasti akan beda produknya. Jadi saya kasih tahu ya, semua orang-orang yang sekarang menguasai dunia adalah orang-orang yang rajin bertanya. Kenapa saya tidak menguasai dunia? Cicing wae. Hebat ya. Pernah kan saya bertanya, ya, kenapa ya Quran itu kan yang pertama kali diturunkan surat Al-Alaq. Alaq itu kan artinya segumpal darah, segumpal daging. Alaq itu cerita segumpal darah, segumpal daging. Tetapi judulnya adalah Iqra. Judul awalnya kan Iqra.
harus dibaca. Kalau saya timbul bertanya, ya, kalau begitu apa yang harus dibaca? Betul nggak? Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Nggak ada, alhamdulillah. Damailah kalau nggak ada pertanyaan itu. Beda dengan saya. Dan saya itu luar biasanya ya, nggak bisa tidur kalau belum bisa memberikan jawaban pada kepenasaran pikiran itu. Nggak bisa, nggak bisa. Beda ya kalau mahasiswa saya, malah tidurnya nyenyak gitu ketika tidak bisa menjawab pertanyaan. Makanya dalam bertanya ada 3 hal yang penting. Perhatikan. 1, hindari pertanyaan yang hanya menghasilkan jawaban ya atau tidak. Jadi munculkan pertanyaan itu yang analitik. Munculkan pertanyaan itu yang bisa memberikan jawaban, menggali jawaban seluas-luasnya, bukan ya atau tidak. Itu 1. Ini nanti kita beri contoh-contohnya ya. Yang kedua, kalau bertanya itu to the point, langsung ke pertanyaan. Kan banyak yang saya mau bertanya tapi ngobrol dulu, banyak sekali narasinya. Sampai dia bingung pertanyaannya apa. Kan ada yang begitu ya. Terakhir saya diingatkan itu oleh moderator, sebetulnya Bapak Ibu mau nanya apa? Wah, sudah bingung. Terlalu banyak narasinya. Yang ketiga, perhatikan ya. Kalau kita belajar, jangan memotong orang yang sedang menjawab sebelum lengkap jawabannya. Ya. Makanya itulah yang terjadi pada Nabi Musa. Kenapa diusir sama Nabi Khidir? Diabadikan di Quran surat Al-Kahfi itu. Ya, kenapa? Setiap kali Khidir ya mau menyampaikan sesuatu selalu dipotong. Padahal sudah janjian, "Hai Musa, kamu tidak akan sabar belajar bersamaku. Dan jangan sekali-kali kamu bertanya sebelum aku menjelaskannya." Nah, kita tuh kadang-kadang ya merasa diri kita itu tahu, terkadang-kadang memotong orang yang harusnya memberikan jawaban lengkap kepada kita. Hati-hati ketika bertanya, ya. Oke. Nah, saya masuk dulu. Ada yang namanya metode ilmiah. Begini, ini saya tidak akan menjelaskan secara saintifik ya, tetapi paling tidak saya ingin menyatakan pada ibu bapak semuanya, sebetulnya otak manusia semua yang ada di sini, cara bekerjanya itu sama, yaitu menggunakan metode ilmiah. Loh, kok otak saya tidak bekerja sesuai dengan metode ilmiah? Berarti kita sudah kehilangan karakteristik dari pemberian Allah yang ada di otak kita. Kenapa? Gak dilatih. Gak dilatih. Jadi harusnya semua orang yang datang ke dunia ini punya otak dengan mekanisme berpikir yang sama. Lah kenapa tiba-tiba ada orang yang ini memunculkan pertanyaan, ini tidak? Itulah, otak itu buatan Allah. Tetapi program yang diinstalkan ke otak bukan buatan Allah. Itu buatan figur otoritas. Figur otoritas pertama adalah keluarga. Bapak Ibu, jangan-jangan ketika anak tidak mau bertanya, Bapak Ibu pernah memotong pertanyaan mereka. Ketika anak sedang lucu-lucunya banyak bertanya, kemudian kamu tuh cerewet sekali, loba nanya. Jangan-jangan kita yang telah membunuh. Mereka punya kesempatan untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jangan-jangan kita yang telah membunuhnya. Kenapa? Karena tidak sabar ketika anak bertanya. Dan yang luar biasa, karena kita tidak punya pengetahuan untuk menjawab pertanyaan anak. Akibatnya menggunakan otoritas. Tong loba nanya, kau mau bari amek. Besok anak kita menjadi murung dan tidak bertanya lagi. Saat itu keterampilan berpikir ilmiahnya di otaknya lenyap dalam seketika. Hasilnya anak-anak yang pendiam, hampir tidak ada pertanyaan, lalu menjadi robot biologis yang melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi saja. Kayak ibu-ibu sedang melakukan resep masak di dapur, hampir tidak ada pertanyaan. Awurkeun gula sasenok, betul? Awurkeun uyah setengah sendok, betul nggak? Ikuti aja semuanya, hampir tidak bertanya. Nah, sasenok, betul nggak? Padahal kan kebebasan itu soal rasa, betul nggak? Karena resepnya begitu ngikut aja. Itu bahayanya resep.
Dan kita sekarang lebih senang dengan resep daripada menciptakan ide-ide baru. Makanya tertutup dari segala pengetahuan baru. Yang berbahaya ketika kita berbicara soal keyakinan. Bahaya sekali. Betul? Iya. Umatnya Nabi Musa disuruh iman sama Allah. Kritis. Hai Musa, bagaimana aku bisa iman sama Allahmu itu? Kalau yang boleh melihat cuma engkau. Itu. Izinkan aku melihatnya, baru akan mengimani Allahmu itu, Musa. Itu diabadikan di Al-Quran. Pernah baca ayat itu Bapak Ibu? Pernah. Terus kenapa tidak mengambil pelajaran yang sama? Jadi kalau disuruh iman sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai atau guru ngaji, Bapak Ibu kedah imannya ke Allah. Kan pasti nanya, Allah itu mana Pak Ustadz? Betul nggak? Gimana cara mengimaninya? Kan hebat Bapak Ibu, disuruh kedah iman ke Allah, insya Allah. Tanya hoge, iman we. Saya waktu kecil itu membuat bapak saya terperanjat. Karena apa? Bapak saya kan nugaskan sama saya, kamu dimanapun kamu berada harus banyak ingat ya sama Allah. Ya saya nanya sama bapak saya, da abdi mana terang Allah Pak? Kumaha ingat nak? Ruas lah bapak saya tuh. Baca we kumaneh, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Da eta makan nyebut Pak sanes emut. Lieureun bapak saya. Tetapi pertanyaan saya membuat beliau juga jadi mencari. Oh bener, beda tuh nyebut ejeng. Ingat mah. Iya tuh dan nyebut yang ingat beda, alatnya juga. Ingat mah duka di mana. Tapi ingat kalau sudah tahu. Hari nyebut makan di dia. Betul nggak? Itu saya tuh dari kecil sudah begitu. Makanya bapak saya pusing kalau ada saya di rumah itu. Mungkin saya dititip-titip aja akhirnya ke pesantren gitu. Tenang kayaknya kalau nggak ada saya. Dan saya tuh nggak bisa diem gitu, nggak bisa diem, ya. Bapak saya bilang Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, berat sana, tingkah mana? Kan saya bingung. Nabi Muhammadnya ngapung ke mana Pak? Kalau langit ke-7. Apaan cek Bapak Nabi Muhammadnya caket jeung Allah. Lebih caket daripada urat nadi, urat lehernya. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Kumaha Bapak teh pas lihat. Cenah deket tapi petepangna kada di tempat nu tebih. Liar saya. Jadi saya nggak bisa menerima yang gitu tuh, nggak bisa. Akhirnya saya melakukan pencarian. Sampai dalam pencarian itu saya menemukan jawaban. Oh ternyata Sidratil Muntaha itu bukan tempat yang jauh. Sidrah al-Muntaha artinya adalah puncak kesadaran. Oh saya baru tahu kenapa di langit pertama bertemu dengan Adam, Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim, ya. Kenapa? Dan siapa Adam itu? Siapa Yahya itu? Siapa sesungguhnya Yusuf itu? Apakah sosok atau itu adalah tingkat-tingkat kesadaran? Oh, ternyata itu adalah langit-langit kesadaran. Oh, ternyata langit yang dimaksud itu bukan langit fisik. Tetapi kesadaran-kesadaran yang kita capai dalam hidup. Makanya sampailah pada puncaknya kesadaran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Di situ Nabi Muhammad bertemu Tuhan, bukan di suatu tempat, karena Tuhan tidak terjebak oleh konsep ruang dan waktu. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, baru saya bisa tenang. Bapak Ibu ya, hebat. Bisa tidurnya nyenyak. Luar biasa. Nah kalau kita masuk lagi ke fitrahnya otak kita, setiap manusia itu punya mekanisme cara berpikir yang sama awalnya. Kenapa? Rangkaian elektronik di otak kita, semua kita sama. Kita oleh Allah diberi kesempatan yang sama. Diberi kesempatan untuk bahagia yang sama. Diberi kesempatan untuk cerdas yang sama. Tidak mungkin Allah membeda-bedakan. Rangkaian elektronik sel-sel neuron di otak kita, Bapak Ibu dengan saya, semuanya sama. Dan saya yakin setiap manusia itu jenius.
Asal dia menemukan di mana dia jenius yang sesungguhnya. Ada yang jenius di kakinya, jadi pemain bola hebat. Ada yang jenius di tangannya, jadi pemain bulu tangkis, jadi pemain golf, jadi pemain pingpong, jadi pemain tinju. Ada yang jenius dalam urusan masak-memasak, jadi chef. Kita ini sering menganggap anak kita harus seperti yang kita mau. Orang tua sering membuat anak kita menjadi tidak berdaya. Kenapa? Anak harus menjadi seperti orang tuanya. Dan kita lupa bahwa anak itu bukan harus menjadi orang tua, harus menjadi dirinya sendiri. Maka anak adalah tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Tugasnya orang tua bukan menjadikan anak seperti maunya orang tua, tapi harus menjadi seperti maunya Allah. Karena yang melahirkan anak bukan kita. Kita hanya kelewatan anak lahir. Tapi yang punya rencana hebat tentang anak kita adalah Allah. Tapi kita memangkas rencana Allah dengan rencana-rencana kita. Jadilah anak kita persis seperti yang kita mau. Jadi terbatas pikirannya. Betul nggak? Iya. Wah, terlalu dalam kayaknya ya. Mundur dulu. Jadi metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Jadi semua otak manusia itu bisa berpikir dengan langkah-langkah seperti ini. Langkahnya seperti apa? Jadi berpikir ilmiah itu berpikir yang analisis, logis, objektif, konseptual dan empiris. Jadi untuk menyatakan sesuatu itu benar harus ada eksperimennya, harus dibuktikan secara empiris. Malam yazuk lam ya'rib, yang gak ngalamin gak akan paham. Mengalami itulah yang namanya pengalaman empirik. Yang hebat itu Bapak Ibu, bisa yakin padahal belum mengalami. Hebat. Hebat itu, mudah. Pelanggaran pada diri sendirilah itu. Makanya langkah-langkah metode ilmiah. Pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengkaji literatur. Coba ibu bapak, ada masalah, sederhana aja masalahnya apa? Sampaikan pada saya. Misalnya masalahnya apa ya? Tentang diri lah, tentang diri. Misalkan gini, kenapa ya saya gampang lupa? Masalah bukan? Suka ditanyakan. Itu padahal masalah dekat dengan kita, betul nggak? Saya itu kok gampang lupa, tapi susahnya ingat. Ingatnya susah. Kenapa ya? Pernah nggak bertanya? Enggak, alhamdulillah, tenang. Jadi tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas diri. Harusnya cari penyebabnya. Kok orang lain itu gampang ingat, susah lupa. Saya masalahnya sebaliknya. Susah ingat, gampang lupa. Ada masalah apa ya dengan saya? Identifikasi masalahnya apa. Nanti akan ketemu tuh. Identifikasi itu artinya coba diurai. Masalahnya apa? Di mana masalahnya? Wah, akhirnya Bapak Ibu mencoba merumuskan masalah yang tegas. Masalahnya dirumuskan. Mengapa saya susah ingat dan gampang lupa? Udah jadi rumusan masalah tuh. Kaji literatur. Wah, mulai itu. Baca Quran, baca kitab suci. Betul nggak? Baca literatur tentang psikologi. Wah, ternyata banyak. Oh, ternyata orang yang susah ingat, gampang lupa itu karena dia secara spiritual ada masalah dengan jiwanya. Jiwanya kotor. Mulai itu meneliti pada diri sendiri. Gimana kalau gitu cara saya membersihkan jiwa saya? Kan jadi berantai itu. Gitu nggak belajarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Lalu membuat hipotesa, menduga dulu. Diduga. Oh, jangan-jangan susah ingat, gampang lupa itu karena saya terkadang terlalu emosional atau saya gampang marah. Itu hipotesa itu, belum dibuktikan. Menentukan variabelnya. Apa sesungguhnya yang harus saya teliti pada diri saya?
menentukan prosedur kerjanya, seperti apa saya harus menilik. Itu satu masalah kecil aja. Sampai kita bisa menguji hipotesis secara empirik. Oh, sampai menemukan, oh betul, ternyata susah ingat, gampang lupa itu gara-gara jiwa saya kotor, mental saya tidak stabil, hubungan sosial saya tidak bagus. Ini masalahnya. Udah, itu baru menemukan masalah. Belum solusi, belum. Itu yang dikatakan memahami pertanyaan saja sudah setengah dari jawaban. Ini sudah setengah jawaban nih. Wah, kalau begitu saya mau cari guru gimana caranya menyucikan jiwa. Yang kedua, saya mau cari guru gimana caranya membersihkan program-program salah yang ada di alam bawah sadar saya. Oh, berarti harus saya belajar hipnoterapi. Kalau saya belajar hipnoterapi pada orang lain, berarti saya bergantung pada orang. Saya ingin belajar self hipnoterapi. Saya harus bisa menghipno diri saya sendiri. Gimana caranya? Wah, kan ada aktivitas mengubah. Itu menyelesaikan satu masalah. Sedangkan Bapak Ibu masalahnya loba. Betul nggak? Nah, nggak dicicil satu-satu. Akibatnya apa? Numpuk tuh masalah. Ketika masalah numpuk, tubuh kita tidak sanggup lagi untuk menampung semuanya. Muncul yang disebut dengan penyakit fisik. Kanker payudara, kanker kelenjar lidah, kanker kelenjar leher, kanker serviks. Dan kita pikir selama ini kanker itu urusan fisik. No, kanker itu ada masalah di jiwa, ada masalah di alam bawah sadar. Makanya beruntung ya sama Allah, kita diberi kemampuan untuk melupakan masa lalu. Ingat ya, itu anugerah. Dan masa lalu sama Allah dikubur dalam-dalam. Dikubur dalam-dalam. Kita sering membangkitkan diri kita dari kuburan itu. Begitu bangkit dari kubur, kasiksa. Betul nggak? Karena dicari-cari stimulus yang bisa membangkitkan kuburan yang sudah dikubur dalam-dalam itu. Dengan cara ngungkit-ngungkit masa lalu. Jadi kasiksa sorangan, jojolan sedih, cerik sorangan. Eta siksa kubur.